Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Jadi apakah Anda menyimpan sumber daya milik alam suwanin saya? Atau semua orang akan bertarung sampai mati? Itu adalah jawaban dari masalah ini. Pemenang akan hidup dan yang kalah akan mati, ucap sang ratu memberi tantangan secara langsung. Apa yang terpancar dari kata-katanya adalah keberanian. Seolah-olah dia tidak pernah takut pada Taisu dari awal hingga akhir. Sepertinya kamu sudah mengetahui situasinya dengan sangat baik. Tapi meski begitu, kamu harus tahu dasar-dasar kemenangan. Tidak ada kemungkinan alam Suwanin bisa bertahan. Hampir semua eksistensi keabadian di alam Suwanin berkumpul di sini. Kejatuhan mereka akan mengintensifkan kehancuran alam Suwanin. Apakah kamu rela melihat mereka semua mati? Ucap pria Taisu nomor 2 sangat percaya diri. Percakapan antara dia dan sang ratu bergema di seluruh istana abadi Nirvana. Dan semua orang dapat mendengarnya. Saat keduanya berbicara, tentara berkobar telah meraung ke arah semua orang di Taisu. Seolah-olah percakapan antara keduanya tidak mencegah pecahnya pertempuran ini. Pertempuran antara kuil pemburu dewa dan 10.000 Taisu mereda sesaat. Tetapi perang dimulai lagi. Itu digantikan oleh pasukan sang ratu untuk menghadapi kerumunan Taisu yang memobilisasi. Tapi di pihak Taisu memiliki 100 monster void di belakang. Meskipun jumlah Taisu tidak sebesar tentara yang berkobar, tetapi di belakang mereka ada aliran pasokan yang stabil. Sehingga penggunaan kekuatan abadi menjadi tidak terbatas. Kekuatan setiap tentara Taisu dapat ditingkatkan hingga ekstrim. Dengan cara ini, setiap orang di pihak Taisu bisa meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Dan itu tidak akan berkurang dengan cara apapun selama pertempuran. Ada persediaan tak terbatas di medan perang. Jadi tampaknya bahkan jika tentara berkobar memiliki banyak orang, selama monster void tidak disingkirkan terlebih dulu, situasinya akan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu. Jelas 100 monster void Taisu ini kartu truf terkuat mereka. Monster void Taisu telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Xiaoyan khawatir, bahkan sejak Taisu berencana untuk menyerang dunia Senshi, mereka telah tiba di alam Suwanin terlebih dahulu. Menurut waktu ketika Taisu menyerang Senshi, 100 monster void Taisu telah memesan sumber daya yang cukup. Justru karena inilah mereka ingin menghentikan pertempuran ini dengan sang ratu. Bahkan jika mereka bisa menang, mereka akan menghabiskan banyak sumber daya. Tujuan Taisu yang sebenarnya adalah membombardir dunia Senshi. Adapun dunia cabang seperti alam Suwanin, setelah berhasil mengambil alih dunia Senshi, alam Suwanin hanyalah sepotong kue kecil bagi mereka. Kalian semua jangan patah semangat. Tidak ada makhluk tak terkalahkan di dunia ini. Bahkan para Taisu tidak terkecuali. Ucap sang ratu melambaikan lengan jubahnya dan suara itu sampai ke telinga setiap jenderal berkobar. Segera raungan bersemangat langsung terpancar dari kerumunan. Ketika semua orang berkobar dengan semangat juang yang berapi-api, semua orang itu menjadi menakutkan. Inilah yang ditakuti Taisu. Takut mereka menjadi gila dan memaksa Taisu menggunakan sumber dayanya. Terlepas dari konsekuensinya, terlepas dari hidup atau mati, tak satu pun dari tentara berkobar yang gentar. Jumlah pasukan kobar masih meningkat. Sekarang telah melebihi 100.000 orang. Dan di antara 100.000 orang ini, ada sejumlah besar keabadian kaisar seperti yang dikatakan nomor 2 Taisu. Setiap orang yang bergabung di medan perang tidak memiliki rasa takut. Sebagai tentara berkobar, mereka adalah nyala api di tangan sang ratu. Bagaimana mereka bisa berniat menyusut kembali? Xiaoyan yang menyaksikan adegan ini mencerminkan medan perang yang tragis di matanya. Tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran. Pada saat ini, alam Suwanin hanya berurusan dengan sekelompok kecil Taisu. Dan mereka sudah membuat langkah besar. Sehingga tingkat perang yang akan pecah di dunia Senshi mungkin di luar imajinasi Xiaoyan. Xiaoyan tersentak. Di bawah perang seperti itu, seluruh dunia akan hancur. Dan tidak ada bintang di dunia yang bisa menghindarinya. Tapi itu juga membuat Xiaoyan melihat bahwa ketika perang yang sebenarnya terjadi, itu pasti bukan hanya satu orang yang dapat membalikan keadaan pertempuran. Tetapi ini tentang setiap kerjasama setiap orang. Tidak peduli apa, aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Semakin aku kuat, semakin aku bisa membunuh banyak musuh yang ingin menghancurkan duniaku. Ucap Xiaoyan
semangat juangnya juga membara di medan perang. Dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini, dengan restu dari banyak avatar yang kuat, dia sudah mampu bergabung dengan medan perang seperti itu. Fondasi dokinya sudah menembus hingga 40 miliar. Meskipun ia masih berada di puncak Dewa Bintang 9, tetapi sumber energi yang cukup besar dapat mendukung teknik penggabungan tubuh untuk jangka waktu yang lama. Dan itu lebih mampu mengintegrasikan lebih banyak klon ke dalam tubuh aslinya selama pertempuran. Selain klon pemakan jiwa dan klon Yuan Shen, Xiaoyan juga memiliki klon yang awalnya milik Suci, yaitu klon Yonghei. Kekuatan klon Yonghei adalah langkah ke-6 dari keabadian Kaisar. Meskipun sedikit enggan untuk menyatu dengan tubuh asli Xiaoyan, tetapi dengan fondasi doki 40 miliarnya, bukan tidak mungkin untuk menggabungkan klon Yonghei. Hanya saja, fungsi klon Yonghei masih belum bisa meledakkan kekuatan tempur yang sebenarnya. Meski bisa membuat kekuatan Xiaoyan mencapai langkah ke-6 dari keabadian Kaisar, Xiaoyan sendiri masih berada di tahap pertempuran dewa. Dan semua keterampilan bertarung yang dia miliki berada di tingkat domain. Tentu saja, hal baiknya adalah Xiaoyan memiliki kemampuan tubuh keabadian fisik. Sehingga keterampilan bertarung seperti tinju dewa pembunuh dan tapak dewa pembunuh akan menjadi lebih kuat dengan peningkatan kekuatannya. Setelah membuat beberapa perhitungan ini, Xiaoyan mencengkeram penguasa Xuan dengan erat. Dia melihat ke medan perang yang kacau, dia tampak sedikit tidak yakin apa yang harus dilakukan. Meskipun Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum mengalami banyak hal dalam adegan perang dunia sebesar itu. Jadi Xiaoyan masih agak asing saat menghadapinya. Pada saat ini, Jiuying, Xiaoju dan naga skala darah semuanya datang di belakang Xiaoyan. Menilai dari keadaan mereka, tampaknya mereka tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya. "Senior, bisakah kamu masih bertarung denganku?" tanya Xiaoyan. "Bisakah aku menolak?" ucap Jiuying berkata terus terang. Xiaoyan memandang Jiuying sambil tersenyum kecut, tetapi tidak bisa berbicara atau memaksa. Xiaoyan melihat ke medan perang di kejauhan dan 9 mata Jiuying melonjak dengan niat bertarung. "Aku tidak tahu kenapa, tapi darahku langsung mendidih dan ingin memakan orang. Jika sudah seperti ini, tidak masalah untuk mendampingimu bertarung habis-habisan," ucap Jiuying. Xiaoyan tersenyum, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sepertinya dia mengatakan segalanya. Selama periode mengikuti Xiaoyan, Jiuying sudah melihat kengerian yang dimiliki Xiaoyan dan sering melihat cara yang tak terduga. Jadi jika tuan kecil ini tidak mau, bukan tidak mungkin untuk meninggalkannya di alam Xuan Yin. Jadi agar Jiuying kembali ke dunia sensi, bahkan jika dia tidak mencoba yang terbaik mengambil hati Xiaoyan, dia harus melakukan pertempuran semacam ini bersamanya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada medan pertempuran para senior labu dewa melawan pria Taisu nomor 11. Dia benar-benar curiga bahwa mereka para senior labu dewa mempermainkannya. "Kalau begitu, ikuti aku dan bunuh orang itu dulu," ucap Xiaoyan menatap Taisu nomor 11 yang terjerat pertarungan untuk waktu yang terlalu lama. Sejauh ini, tampaknya tidak ada pihak lain yang terluka parah. Setelah sekian lama berjuang, nomor 11 juga sepertinya merasakan ada yang salah. Tidak peduli apa yang dilakukan. Tidak ada trik kuat yang bisa dia lakukan untuk melukai orang-orang dari labu dewa bermata 9. "Sungguh sekelompok orang yang sulit," ucap pria nomor 11. Pada saat ini, tidak hanya bisa mengutuk di dalam hatinya. Dia tidak lagi ingin melanjutkan keterikatan dan memilih menembak ke belakang dengan cepat. Melihat nomor 11 Taisu menembak balik dan hendak pergi, para senior labu dewa bermata 9 sepertinya tidak berniat untuk terus mengejarnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Sepertinya labu dewa bermata 9 yang ditinggalkan oleh patriark dunia tanpa batas tidak lebih dari itu. "Karena ini masalahnya, aku tidak khawatir untuk membuangnya," ucap Xiaoyan memegang labu harta karun di tangannya seolah dia akan membuangnya. Kata-kata Xiaoyan langsung membuat reaksi besar pada mereka. 10.000 pedang keluar dari sarungnya, ucap pendekar pedang gila melambaikan lengan jubahnya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari kotak pedang di belakangnya. "Ingin pergi? Aku tidak setuju," ucap Zulingsun juga mengambil langkah maju yang ganas. Melemparkan belati yang terkunci rantai besi dan meraung ke arah pria Taisu nomor 11. "Adik laki-laki, apakah kamu bersedia meninggalkan adik perempuanmu?" ucap rubah iblis berekor 9 memandang Xiaoyan dengan mata menawan. Kakinya yang putih dan payudaranya yang renyah ikut bergoyang.
Senior, berhentilah bercanda. Orang-orang ini adalah musuhku. Tolong bantu junior ini menyingkirkan mereka. Ucap Xiao yang tersenyum kecut. Kartu trufnya tidak banyak. Bisa dikatakan sangat sederhana. Pada dasarnya, mereka menggunakan kekuatan keabadian secara sembarangan sebagai metode serangan. Tetapi yang luar biasa adalah dia tampaknya memiliki aliran kekuatan keabadian yang stabil. Ucap rubah iblis berekor 9 datang ke samping Xiaoyan. Lengannya disilangkan ke bahu Xiaoyan. Itulah kenapa sangat sulit untuk melenyapkan mereka, ucap Xiaoyan. Tidak sulit untuk menghadapinya. Itu dapat dimusnahkan dengan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Tapi mungkin bukan tugas yang mudah untuk menangani puluhan ribu orang di sini, ucap rubah iblis berekor 9 melanjutkan. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa para senior ini tampaknya tidak sedang bercanda. Tetapi mereka sebenarnya mencoba mencari tahu detail dari pria Taisu nomor 11. Kami dapat memberimu bantuan jangka pendek. Tetapi waktu penggunaan labu bermata 9 tidak boleh terlalu lama. Jika kamu ingin memenangkan perang ini, kami harus memutuskan hubungan pasokan kekuatan keabadian mereka. Ucap rubah iblis berekor 9. Senior, apakah Anda memiliki saran? Tanya Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan juga bisa menggunakan pagoda emas untuk mengendalikan monster void, tetapi itu akan memakan banyak waktu. Dan setelah Xiaoyan mengumpulkan keempat monster void Taisu sebelumnya, saat memasuki dimensi reruntuhan spiritual lagi, maka kecepatannya jelas turun tajam. Jelas tidak mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar binatang kuno ke dalam dimensi pagoda emas dalam waktu singkat. Belum lagi ada 100 monster void Taisu. Bahkan Xiaoyan tidak berdaya. Mereka semua adalah binatang kuno di level reruntuhan. Bahkan jika aku menggunakan jimat, aku hanya bisa mengendalikan beberapa kepala. Jelas tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar. Ucap rubah iblis berekor 9 menggelengkan kepalanya. Pernahkah senior berpikir bahwa jika Anda dapat mengisolasi orang-orang Taisu ini dari mereka, mungkin itu juga dapat memiliki efek pemblokiran yang sama? Tanya Xiaoyan. Rubah iblis berekor 9 menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin. Ada terlalu banyak orang dan medan perang mencakup area yang luas. Tidak mungkin membagi ruang dengan kekuatanku saat ini, ucap rubah iblis berekor 9. Ya, sepertinya itulah masalahnya, ucap Xiaoyan juga mengangguk. Dia berpikir bahwa sang ratu bisa memanggil aula seperti itu dari udara tipis. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membagi ruang. Namun apa yang dikhawatirkan Xiaoyan adalah bahwa kekuatan sang ratu hanya semakin sedikit yang tersisa. Jadi jika Xiaoyan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu, setidaknya dia bisa berbagi sebagian beban untuk sang ratu. Namun tampaknya Xiaoyan tidak berdaya dalam situasi saat ini. Perang sebesar ini bukan lagi sesuatu yang bisa diikuti Xiaoyan dengan kekuatannya sekarang. Memang benar bahwa kekuatan yang kuat diperlukan untuk membagi ruang. Tetapi kamu dapat mencobanya dan melihat apakah paman menawan di Labu Dewa yang telah lama menolak untuk menyerah kepadaku bersedia membantumu? Ucap rubah iblis berekor 9 berkata dengan menawan. Paman, ucap Xiaoyan juga tercengang. Saat ini, mata ke-6 dari Labu Dewa telah muncul dan total ada 9 mata biru. Oleh karena itu, melalui mata biru dapat diketahui bahwa masih ada 4 senior yang kuat di Labu Dewa bermata 9 yang belum pernah muncul. Apa yang dikatakan rubah iblis berekor 9 mungkin adalah salah satu dari 4 yang tersisa. Xiaoyan juga tiba-tiba ingat bahwa ketika dia melemparkan labu bermata 9, suara yang sangat asing muncul. Xiaoyan belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa suara itu berasal dari labu bermata 9. Justru karena suara inilah, para senior dari Labu Dewa setuju untuk membantunya. Ini menunjukkan bahwa suara yang berbicara memiliki posisi yang sangat menonjol di Labu Dewa bermata 9. Setidaknya 5 yang pertama tampaknya mematuhinya. Paman, sekarang semuanya telah berakhir. Mari kamu berhenti berpura-pura menjadi dingin. Kamu memenuhi syarat untuk muncul di sini, ucap rubah iblis berekor 9. Dan labu bermata 9 ada di telapak tangan Xiaoyan. Saat Xiaoyan hendak berbicara, suara asing yang pernah dia dengar sebelumnya terdengar dari Labu Dewanya. Aku tidak ingin bergerak bukan karena aku tidak mau. Hanya saja, aku ingin membiarkanmu menemukan cara untuk melewati kesulitanmu, daripada terlalu mengandalkan orang lain, ucap suara itu. Bersamaan dengan suaranya,
terlihat asap hijau akhirnya keluar. Asap hijau menyebar dan segera ke depan Xiaoyan sesosok tinggi mengembun keluar. Dia mengenakan baju besi perunggu kuno. Sepertinya baju besi itu sudah berbintik-bintik, seolah-olah sudah diam di dasar laut selama tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu berkarat dan bahkan beberapa sudah rontok. Paman, kamu akhirnya keluar setelah sekian lama. Tidak bisakah kamu berubah menjadi lebih baik? Ucap rubah iblis berekor 9 berkata dengan marah. Tidak, ucap sosok jagung itu menjawab dengan marah juga. Perawakannya sebanding dengan Dong Haiyuan, tingginya 2 kali lipat jika dibandingkan dengan orang biasa. Dan panjangnya hampir 3 meter. Tentu saja tidak sulit untuk mengubah sosok manusia normal setelah mencapai tahap Dewa Dao. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. See you, bye-bye.